mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, menilai putusan Mahkamah Agung zalim. Putusan yang dimaksud Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, itu adalah putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, PK, yang tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok. Itu artinya, Anas yang baru bebas murni tahun ini tidak dapat maju sebagai caleg pada pemilu 2024. Saya belum boleh nyalek. Nanti. Karena ada putusan yang saya belum boleh nyalek, putusan yang sungguh-sungguh zalim, kata Anas dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKN di hadapan para kadernya, Sabtu 15 Juli 2023. Namun sebagai catatan, ketentuan pencabutan hak politik itu diatur di dalam konstitusi. Dalam pasal 35 ayat 1 KUHP, hak politik itu dapat dicabut dengan putusan hakim, di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih pada pemilu, serta hak lainnya. Direktur Pusat Studi Konstitusi, Pusako, Ferry Amsari pun menanggap bahwa Anas tidak memahami konstitusi. Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut beranggapan bahwa putusan itu tidak berdasar. Namun, ia menerima nasibnya. Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi bagian perjalanan saya dan saudara-saudara sudah tahu persis tentang latar belakang kasus itu, kata Anas. Ia mengaku mempercayakan nasib partainya dalam pemilu 2024 kepada kader-kadernya di seluruh wilayah Indonesia. Karena saudara-saudara sekalian adalah caleg-caleg yang tangguh, tegasnya. Sebagaimana diketahui, Anas merupakan politisi yang sebelumnya tersangkut korupsi proyek Hambalang. Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut diungkapkan oleh Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin. Tudingan ini membuat gerah Anas. Bahkan, Anas pernah menyatakan siap digantung di Monas apabila terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Saya yakin. 1 rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas, ujar Anas di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat 9 Maret 2012. Kemudian ketika namanya semakin santer dikaitkan dengan kasus Hambalang, Anas mengingatkan KPK tidak perlu repot-repot mengurusi. Ia menganggap pernyataan Nazarudin yang pertama kali menyebut Anas terlibat dalam kasus itu sebagai ocehan dan karangan semata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.